Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sihat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita mohon ilmu yang akan kita pelajari ini Allah berikan kemudahan dalam memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 171. Ya, pada malam hari ini pembahasan kita yaitu tentang al-fawaid, ya, tentang faidah yang bisa diambil dari beberapa ayat yang sudah kita baca di dalam surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ke ya 261 sampai dengan ayat yang ke 269, ya. Sini ada beberapa faidah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-fawaidu. Al-ula, qala Az-Zamakhsyari, al-mannu an ya'tadda ala man ahsana ilaihi bi ihsanihi. Kemudian yang kedua, asani. Jadi yang nomor 2 kita lewatin, langsung ketiga ya. Asani qala Umar bin Al-Khattab yauman li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man tarawna hadhihi al-ayah nuzilat ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun qalu Allahu a'lam faghadaba Umar faqala qulu na'lamu aw la na'lam
Faqala Ibnu Abbas fi nafsi minha syai'un ya amiral mu'minin. Faqala Umar ya ibna akhi kul wa la tahkir nafsak. Faqala Ibnu Abbas darabat masalan ya'malu li rajulin ghaniyyin ya'malu bi ta'atillah thumma ba'atha lahu syaitan fa'amala bil ma'asi hatta aghraqa a'malahu wa akhrajahu al-Bukhari. Ar-rabi' ayu as-salis qala Al-Hasan Al-Basri hadza masalun qallun wallahi man ya'qiluhu syaikhun kabir dha'fun jismuhu wa kasura sibyanuhu abqara ma kana ila jannati faja'aha al-i'sar fa akhraqaha wa inna ahadakum wallahi abqaru ma yakunu ila amalihi idzan qata'a anhu ad-dunya wallahu a'lam. Ada 3 faedah ya yang bisa kita ambil dari beberapa ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, qala Az-Zamakhsyari, berkata Imam Zamakhsyari. Ya, Az-Zamakhsyari ini juga salah seorang ulama ahli tafsir. Ya, jadi ada kitab tafsirnya yang bernama Tafsir Zamakhsyari. Ya, beliau juga ada ya karangan tafsirnya yang dinisbahkan kepada nama dia sendiri yaitu ya Tafsir Zamakhsyari. Karena ya banyak beberapa ulama tafsir ya yang menamakan nama kitab hasil karangannya dia itu ya dinisbahkan ya itu kepada nama dia sendiri. Ya, ada salah seorang ulama Mesir itu yang bernama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya, itu beliau mengarang kitab namanya Tafsir Sya'rawi. Ya, tuh. Itu bukan saja mengambil dari nama beliau, akan tetapi beliau apa tuh dinisbahkan kepada Asy-Sya'rawi itu adalah salah satu apa tuh? Ya, kampung ya yang ada di mana? Di Ad-Dakhiliyah, di negeri Mesir sana. Ya, nah itu penisbahan itu biasa digunakan ya, seperti Imam Bukhari. Padahal namanya bukan Imam Bukhari. Ya, itu namanya adalah Muhammad ya bin Ibrahim. Ya, tapi karena beliau ya berasal dari satu kota yang namanya Al-Bukhara. Ya, itu Al-Bukhara adalah salah satu kota yang berada di mana? Di Uzbekistan. Makanya dinisbahkan namanya Imam Bukhari. Padahal nama aslinya adalah bukan Bukhari. Ya, gitu. Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, karena dia orang Banten. Kalau itu nisbahnya kepada daerahnya. Ya, tuh. Ada lagi namanya Syekh Yusuf Al-Palembangi. Ya, tuh. Syekh Muhammad Al-Maliki. Itu kan Al-Maliki karena dia orang mana tuh? Al-Makki, orang Mekah. Ya, tuh. Ada lagi Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, karena dia orang mana? Orang Padang. Iya, Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, bukan Al-Padangi, tapi Al-Fadani. Ada lagi Syekh Abdurrahman Al-Pancuri. Ya, itu macam-macam itu dinisbahkan kepada siapa? Kepada daerah yang di mana dia tinggal. Ya, itu. Nah, di sini makanya ya dia seorang ulama tafsir yang bernama Syekh siapa namanya Az-Zamakhsyari. Beliau memberikan arti ya yang dimaksud dengan al-mannu adalah an ya'tadda 'ala man ahsana ilaihi bi ihsanihi. Ya. Apa itu? Menyebutkan kebaikan ya, artinya dia selalu menyebut-nyebut kebaikannya ya yang dia telah berikan kepada orang yang mana? Yang menerima kebaikan tersebut. Ya, jadi disebut-sebut tuh ya, kalau dia udah ngebantu, dia udah ngasih sesuatu, ya, udah nolongin, udah apa tuh?
Ya. Nah, kalau suatu pemberian atau suatu perbuatan ya sebesar apapun ketika kita selalu nyebut-nyebut ya, tuh ngulang-ngulang, maka apa itu? Pahala kebaikan yang udah kita berikan untuk saudara atau teman kita itu akan apa? Akan hilang lenyap. Ya, karena kita selalu ngapain? Ngungkit-ngungkit kalau bahasa kitanya. Ya, kita ulang-ulangin. Lu kan kalau bukan karena gue yang bantu, lu kan asalnya orang kayak gitu, lu kan, nah kan kayak gitu-gitu tuh. Ya, padahal tujuannya adalah apa tuh? Ya, tujuannya adalah untuk apa? Ya, ya menjatuhkan harga diri orang yang dia apa? Yang dia bantu. Ya, padahal yang namanya orang yang diberikan bantuan ya itu belum tentu orang itu ya derajatnya lebih apa? Lebih rendah dari yang apa? Yang kita bantu. Ya, karena kan yang namanya manusia itu kan ya dalam istilah bahasa kita ada namanya istilah manusia itu adalah makhluk sosial ya tuh yang selalu apa? Ya, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ya, karena kan dalam Al-Qur'an tuh Allah sudah katakan, "Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas." Tuh. Jadi hari itu kata Allah itu ya selalu berputar. Ya, itu manusia enggak selamanya dia berada di atas. Ya, kadang dia ada di tengah, kadang bisa juga dia ada di mana? Di bawah. Ya. Nah, saat dia bisa memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang lain, enggak mustahil suatu saat dia bakal apa ya? Ya, membutuhkan bantuan orang lain. Ya, tuh. Ya kayak kita, ya, orang kaya menurut kita. Ya, kita jangan merasa akan kaya selamanya. Ya, orang yang alim, orang yang pintar, jangan merasa dia orang yang paling paling alim, paling pintar. Jangan. Ya, itu. Kenapa? Karena yang namanya kepintaran atau kealiman seseorang itu nggak akan ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali orang alim itu sendiri. Ya, tuh. Makanya ada istilah orang kita bilang, mendingan kita bodoh di tengah-tengah orang alim daripada kita pinter di tengah-tengah orang bodoh. Ya kan? Kita bodoh di tengah-tengah orang alim, berarti kita akan tawadhu. Ya, kita akan merasa banyak kekurangan ilmu-ilmu yang harus kita apain? Kita pelajari. Ya, kita merasa bodoh, ya. Nah, ketimbang kita merasa pintar di depan orang bodoh, buat apaan? Ya, yang nilai kita maaf dalam tanda kutip orang bodoh. Ya, dia nganggap kita pintar karena dia nggak punya apa? Nggak punya ilmu. Kan begitu. Ya. Allah sudah katakan wa fauqa kulli ilmin alim. Ya, tuh. Setiap orang yang alim pasti ada yang lebih apa? Lebih alim lagi. Ya, tuh. Nah, makanya jangan ya kita selaku manusia merasa lebih ya, lebih dari apa tuh? Masalah ilmu ke ya, masalah harta ke, masalah apa namanya? Amal ke. Ya, tuh jangan. Kita sudah yang namanya kita manusia itu ya ya, kita ini adalah manusia yang apa? Yang lemah, yang banyak memiliki apa? Kekurangan dari berbagai macam hal-hal yang ada itu. Ya, kenapa? Karena yang sempurna hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu. Makanya ketika orang dia bisa membantu, dia bisa memberi, jangan merasa dia itu adalah orang yang apa? Yang paling dermawan, ya. Apalagi dia nyebut-nyebut ya, pemberian yang udah dia kasih kepada orang lain, ya. Diceritain ke semua orang, ya, ke keluarganya, ke tetangganya, ke temennya, ya. Kalau si Anu tuh gue yang bantuin tuh. Kalau si Anu tuh ini tuh itu tuh, nah itu, ya. Itu namanya itu apa tuh? Al-mannu, ya. Satu biar dia mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua tujuannya apa? Ingin menjatuhkan harga diri siapa? Orang yang dia bantu atau yang dia beri, ya, itu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, asani, ya, langsung nomor 3. Qala Umar Ibn Al-Khattab, ya.
Umar bin Khattab berkata, "Yauman li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata kepada sahabat-sahabat Nabi. Ya, jadi Umar bin Khattab pernah ngomong nih di hadapan siapa? Di hadapan para sahabat. Ya, apa kata Sayyidina Umar? Ya, fi man tarawna hadhil ayah nuzilat? Ya, tahukah kalian ya kepada siapa ayat ini diturunkan? Ya, ayat yang mana tuh? Ayat yang ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatun. Ya, Sayyidina Umar bertanya tuh kepada siapa? Kepada para sahabat. Ya, qalu. Ya, para sahabat mereka menjawab apa? Allahu a'lam. Ya, Allah yang lebih tahu. Ya, lah mendengar jawaban yang diucapkan oleh para sahabat tentang pertanyaan yang diajukan oleh Sayyidina Umar kepada mereka tentang apa? Kepada siapa ayat ini diturunkan? Ya. Kok jawabannya Allah yang lebih tahu? Ya. Ya kalau Allah jelaslah. Ya. Lebih tahu. Makanya Sayyidina Umar apa? Faghadiba Umar. Umar marah. Ya. Kalau namanya saya bertanya siapakah jawabannya, engkau sebutin orangnya, atau kamu bilang tahu atau enggak tahu. Jangan bilang siapa? Allahu a'lam. Ya, kecuali kalau ada ayat yang namanya ayatul mutasyabihat. Ayat-ayat tuh yang seperti Yasin, kan enggak tahu tuh artinya. Ya kan? Alif lam mim Toha gitu kan tuh potongan ayat tuh. Itu kan nama ayat ya mutasyabih yang enggak tahu tuh Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya kan? Tuh. Seperti tafsiran surah Al-Baqarah ayat pertama kan alif lam mim. Apa tafsirannya dalam tafsir surah apa tuh? Tafsir apa namanya? Ya, tafsir Jalalain. Allahu a'lamu bimuradihi. Kan gitu. Ya, ya emang enggak ada yang tahu. Ya, enggak ada yang menafsirkan arti alif lam mim itu apa, enggak ada. Ya, nah makanya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitab tafsirnya beliau berdua mentafsirkan apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Ya, Allah yang lebih mengetahui tentang maksud ayat ini. Ya. Tapi kalau pertanyaan Sayyidina Umar ini, ya, kan Sayyidina Umar bertanya, kepada siapa ayat ini diturunkan? Ya, atau untuk siapa ayat ini diturunkan? Ya, jawaban mereka apa? Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ya, itu bukan jawaban, enggak pas. Ya, kalau ditanya siapa nama kamu, saya tinggal di Pancoran, cocok gak? Ditanya nama, jawabannya tinggal di Pancoran. Ya, tuh, kamu dari mana? Saya baru 11 tahun. Kalau dari mana? Dibilang umur 11 tahun. Kan gitu, ya. Enggak sesuai dengan apa yang diapain, ditanya, ya. Nah, Sayyidina Umar pun begitu. Ketika beliau bertanya, jawaban para sahabat apa? Allahu a'lam. Tuh, Allah yang lebih mengetahui. Faqadiba Umar. Ya, tuh Umar marah. Faqala, ya, Sayyidina Umar berkata, qulu na'lamu aw la na'lam. Ya, sebaiknya kalian ucapkan kami tahu atau kami tidak tahu. Gitu aja udah. Kalau memang tahu, kalian jawab tahu. Kalau enggak tahu, bilang enggak tahu. Ya, tuh. Jangan Allahu a'lam. Ya, itu. Itu yang menyebabkan Sayyidina Umar menjadi apa? Marah atau emosi, ya. Faqala Ibnu Abbas, ya, maka Abdullah bin Abbas berkata, ya, ini Abdullah bin Abbas kan terkenal satu-satunya sahabat yang langsung didoain sama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dalam doa Rasul kepada beliau itu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepahaman kepada Abdullah bin Abbas itu apa? Ya, ilmu dalam masalah ilmu agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan jadikanlah beliau orang yang ahli dalam ilmu tafsir. Ya, banyak kalau saya jelaskan tentang beberapa kehebatan yang menunjukkan tentang kehebatan Abdullah bin Abbas dalam mentafsirkan ayat, ya. Nah, di sini Sayyidina Ibnu Abbas beliau berkata, apa kata beliau? Qala, ya,
fi nafsi minha syai'un ya Amiral Mukminin. Ya. Kata Abdullah bin Abbas bilang, ayat itu turun ya untuk diriku. Kenapa? Karena itu ada dari sebagian yang ada pada diriku. Kata Sayyidina siapa? Abdullah bin Abbas. Tuh, ya. Faqala Umar. Ya, Sayyidina Umar mendengar jawaban Abdullah bin Abbas yang dia mengatakan ayat itu turun buat diri saya ya, Sayyidina Umar, ya. Tuh. Maka Sayyidina Umar berkata lagi, ya, kul wala tahkir nafsak. Ya, Abdullah bin Abbas, ya, kamu jangan berkata gitu, ya. Kamu jangan merendahkan diri sendiri. Ya kan itu. Maksud Sayyidina Umar adalah, ya, kamu kalau bicara katanya jangan jatuhin diri sendiri dong katanya. Padahal ini sebuah sindiran aja, ya. Padahal Abdullah bin Abbas ini udah tahu, ya, makna atau maksud yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Karena beliau adalah siapa? Ahli tafsir. Ya, tuh. Bahkan ya, dalam riwayat dikatakan Abdullah bin Abbas ini adalah sebagai apa? Penasehat siapa? Ya, Umar bin Khattab ketika beliau menjadi siapa? Menjadi apa? Menjadi khalifah. Ya, kalau menasehat biasanya kan lebih apa? Lebih pintar, ya, lebih alim. Kenapa? Penasehat, beda kan gitu. Ya, tuh. Makanya ya, itu salah satu ketawaduan yang dimiliki oleh sahabat yang bernama siapa? Abdullah bin Abbas. Beliau menyatakan apa? Kata dia, ayat itu turun untuk diri saya tuh, karena ada dalam hal itu seperti dapat diri saya kata beliau tuh, ya. Faqala Ibnu Abbas, ya, maka Ibnu Abbas berkata, darabat masalan, ya, ya'malu lirajulin ghaniyin. Ya, perumpamaan ini ya dijadikan sebagai suatu perumpamaan apa itu? Bi amali rajulin ghani, tentang seseorang ya yang kaya. Ada seseorang yang kaya raya. Ya tuh. Ya'malu bi taatillah. Ya, dia selalu apa? Taat. Ya, artinya dia juga ahli ibadah. Bukan saja dia itu orang kaya, tapi dia juga apa? Orang yang gemar beribadah. Tuh, ya. Summa ba'asa lahu syaitan. Ya, ini orang kaya dan dia juga ahli ibadah. Kemudian apa? Diutus, ya. Nih kepada orang yang kaya tadi siapa? Syaitan. Ya, Allah mengutus karena dia orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Dia orang kaya, ahli ibadah tapi ilmunya kagak. Ya, makanya diapain? Diuji coba, digodain sama siapa? Sama syaitan. Ya, tuh. Karena kan yang namanya ya orang ahli ibadah ame orang alim tuh, ya, itu kedudukannya lebih tinggi orang alim ketimbang ahlul ibadah. Ya, kenapa? Karena dalam sebuah hadis saja ya Nabi sebutkan, ya, kata Nabi, faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Ya, satu orang ya alim tuh, ya, alim dalam arti bukan banyak ilmunya doang tapi dia soleh, ya, mengamalkan ilmunya, ya, yuhallilul halal wa yuharrimul haram, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, ya. Karena kalau kita lihat orang pintar banyak Kak sekarang, banyak, ya, tapi orang yang alim dan soleh tuh yang dimaksud Nabi tadi asyaddu ala syaiton, ya, paling atau lebih ditakuti oleh syaitan, ya, min alfi abidin, ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah, ya. Satu orang alim padahal, ya, itu setan lebih takut untuk menghadapi ketimbang 1000 orang ahli ibadah, ya kan. Orang banyak ibadahnya, rajin ibadahnya tuh, qiyamul lail, salat apa namanya tuh, puasa sunnah dan lain sebagainya. Tapi mereka melaksanakan ibadahnya itu tidak didasari dengan apa? Dengan ilmu yang ada. Ya, mereka hanya ikut-ikutan, ya,
taklid buta. Ya, bahkan naudzubillah banyak ya di zaman sekarang orang-orang yang mengamalkan suatu perbuatan menggunakan hadis yang hadisnya itu bukan hadis dhaif, tapi hadis apa? Hadis maudhu. Apa itu hadis maudhu? Hadis palsu. Ya, tuh. Nah, kalau orang melakukan suatu perbuatan, dia bilang ibadah, dibilang dari sunnah Nabi, hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Ini kira-kira yang dapat pahala apa dosa? Dosa. Ya, tuh. Karena Nabi sudah katakan dalam hadisnya, beliau katakan apa tuh? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang sengaja-ngaja berbuat dosa kepadaku. Apa maksudnya? Mengatakan itu hadisku padahal bukan hadis, ya, mengatakan itu dariku padahal aku enggak pernah nyuruh, aku enggak pernah ngajarin, aku enggak pernah perintahin kepada para sahabat. Engkau bilang itu dariku. Apa Nabi ancam? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap tempat bagi orang tersebut, ya, bakal di mana? Di dalam api neraka. Tuh, ya. Makanya jangan kita mengatakan ini hadis, ya. Kalau kita enggak tahu ini hadis atau bukan, jangan kita bilang hadis. Ya, kita baca aja fi ma ma'nahu. Ya, atau kita hadis kita enggak hafal, kita baca sembarangan, enggak boleh juga. Ya, kalau kita enggak hafal dengan benar, dengan baik, kita bilang aja tadi fi ma ma'nahu, sebagaimana ya arti yang ada dalam hadis ini, gitu aja. Ya, enggak perlu kita baca hadis menurut redaksi kita, enggak boleh. Ya, hadis kita karang-karang enggak bisa, apalagi Al-Qur'an. Nah, ini jangan sampai itu, ya. Nah, baik. Jadi, ya, ini kata Ibnu Abbas, ya, ini perumpamaan atau contoh seseorang yang kaya, ya, dia rajin beribadah, ya. Suatu saat dia itu diutus seorang syaitan, ya, fa'amila bil ma'asi. Setelah nih orang yang kaya tadi dan dia gemar ibadah, ketika diganggu sama syaitan, lalu dia apa itu? Fa'amila bil ma'asi. Dia apa? Berubah, ya, melakukan perbuatan yang maksiat, ya. Tuh, maka akhirnya apa? Hatta aghraqa a'malahu, sampai apa itu? Ya, semua amal-amal yang dia kerjakan, ya, yang tadinya adalah perbuatan-perbuatan yang baik, lantaran digoda sama syaitan, maka jadi apa? Hilang semua pahala-pahalanya. Bahkan dia apa tuh? Ya, sekarang gemar melakukan perbuatan yang maksiat, ya. Ini artinya apa? Ketika kita memberikan bantuan atau sedekah yang, ya, sebanyak apapun, tapi ketika kita menyebut-nyebut kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain itu, jangan harap Allah akan berikan pahala. Justru akan apa? Akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita berikan kepada siapa? Kepada orang lain, ya. Jangan kepada orang lain, ke saudara sendiri juga sama. Ya. Ketika kita punya saudara, keluarga kita ada berapa? Ya, ada 8, 9, 10 orang. Ya, dari 9 atau 10 orang ada di antara keluarga yang kaya sedikit. Ya, ketika kita itu orang sudah ngebantu, udah enggak usah disebut-sebut. Ya. Kalau disebut-sebut, lu kan dulu belajar karena gue yang biayain, karena ini kan. Nah, itu hilang tuh kebaikannya tuh. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab dia nyebut-nyebut apa yang sudah diapain? Dia berikan, ya. Apalagi sampai dia ceritakan kepada siapa? Kepada orang lain yang tadinya enggak tahu, jadi apa? Jadi tahu, ya. Nah, ini tidak apa? Tidak dibenarkan, ya. Sebesar apapun itu pahala kebaikan pasti bakal apa? Bakal hilang atau lenyap ketika kita apa? Ketika kita selalu, ya, nyebut, apalagi tujuannya adalah untuk menjatuhkan harga diri orang yang kita beri atau kita bantu, ya. Tuh. Baik. Ar-Rabi, As-Salis, qala Hasan Al-Basri. Ya, berkata Hasan Al-Basri, "Hadza masalun qal." Ya. Tuh, perumpamaan seperti ini adalah perumpamaan yang jarang diketahui. Wallahi man ya'qiluhu.
ya, dan demi Allah, ya, sangat sedikit, ya, orang yang tahu kecuali orang yang berakal yang tahu. Apa itu? Di sini adalah, ya, ungkapan kata syaikhun kabir. Ya, ada seorang yang usianya sudah lanjut. Syaikhun kabir artinya udah lanjut usia atau usia lanjut, ya. Da'afa jismuhu, ya, tuh jasadnya, ya, atau anggota tubuhnya sudah apa? Sudah melemah, ya, namanya orang tua, ya. Nggak ada orang tua itu tenaganya seperti tenaga anak muda, ya, nggak bisa dibohongin, ya. Biar gimana juga kalau namanya orang udah tua pasti kalah tenaganya sama anak muda tuh, ya, tuh. Akan tetapi wakasuro, apa itu? Sibyanuhu, ya, tapi dia punya anak banyak, ya. Orang tua, ya, badannya udah lemah tapi dia punya banyak anak atau punya anak banyak, ya. Afqaru ma kana ila jannatihi, ya. Seseorang yang seperti ini tuh namanya orang udah tua, Pak. Di mana-mana kan pengen hidup senang, ya, pengen hidup bahagia, ya. Istilahnya cukuplah, ya, pengalaman-pengalaman pahit yang pernah saya alami waktu saya masih muda, ya. Cukuplah saya sudah banyak makan asam garam, orang Betawi bilang tuh, ya. Sekarang tuh dia pengen menikmati, ya, tuh. Tapi kenyataannya, ya, dia sudah punya niat ingin menikmati apa yang menjadi keinginannya dia itu, ya. Di sini diibaratkan dengan makana ila jannatihi. Dia pengen menikmati itu seperti kayak surga gitu. Ya, dia nanam pohon, ya, dari biji sampai numbuh kecil, sampai berbunga, sampai mau berbuah, ya. Dia udah girang-girang, udah apa itu? Udah pengen rasanya menikmati apa yang dia tanam, tahu-tahu ada apa? Angin kencang. Ya, angin kencang yang disertai dengan api. Akhirnya tuh pohon semua rubuh, ya, roboh, kemudian hangus terbakar itu. Ya. Nah, ini perumpamaan seperti ini maksudnya apa? Tadi sama ketika ada orang dia bersedekah, dia udah yakin banget kalau dia bakal mendapatkan ganjaran atau pahalanya nanti di hadapan Allah, ya. Ketika dia berhadapan kepada Allah, ketika dia nagih pahala, Allah bilang apa? Udah nggak ada tuh pahala-pahala yang pernah lu kerjain dulu. Kenapa? Dulu waktu lu nolongin orang benar, lu ngasih orang benar, lu bantuin orang benar. Tapi sayang, lu suka ceritain kebaikan-kebaikan yang pernah lu berikan ke orang lain kepada orang lain lagi. Apa maksud lu, kata Allah? Ya, emang mereka yang akan memberikan sesuatu untuk lo, ya, itu kamu sudah dapatin kan dulu di dunia, ya, kata Allah kayak gitu. Kalau kamu sudah dapatin apa yang menjadi keinginan kamu di dunia, ya udah, sekarang nggak ada apa-apa lagi yang akan kau dapatkan di mana, di akhirat ini. Sama tuh, ya. Jadi keinginan kita itu kadang nggak sesuai dengan niat, akhirnya jadi apa? Dampak negatif. Ya, jangankan masalah orang pengen apa namanya kaya atau pengen orang jadi mampu, ya, orang alim saja, ya, dia belajar, dia ngajar, tujuannya pengen dipanggil jadi orang alim, itu akan menjadi orang pertama kali yang Allah akan cemplungin ke dalam api neraka, kata Nabi. Ya, jadi bukan orang-orang yang fasik, bukan orang-orang yang sombong, bukan orang-orang yang congkak, takabur, bukan yang bakal Allah cemplungin ke neraka. Tapi siapa? Yang pertama kata Nabi, alim. Ya, alim dalam arti dia ingin dipuji, ingin dipanggil orang pinter, orang alim, orang tahu segalanya. Ya, padahal yang kayak gitu tuh bukan Allah inginkan. Ya, ketika kamu sudah menjadi orang alim, maka sebaiknya kamu ngapain? Mengajarkan ilmu yang aku beri kepada orang yang enggak tahu agar mereka menjadi tahu, bukan untuk menyombongkan diri kamu. Ya, bukan untuk menjadikan kamu itu merasa lebih dari segalanya. Orang-orang lain kamu anggap bodoh semua, orang-orang lain kamu anggap tolol semua.
padahal itu adalah suatu apa? Ya, perbuatan yang sangat tercela. Berarti apa? Akhlak tidak ada. Ya, jadi yang nomor satu itu bukan ilmu, tapi apa? Akhlak. Ya, sealim apapun, sepintar apapun seseorang, tapi kalau akhlaknya nol, nggak akan ada apa-apanya. Ya, orang ilmunya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya luar biasa, Allah akan angkat derajatnya. Ya, makanya kan Nabi diutus ke dunia tujuannya untuk apa yang pertama? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi kan begitu. Ya, Allah memuji Nabi. Apa yang Allah puji? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuh. Ya, bukan wa innaka la'alimun, bukan, tapi khuluq. Ya, budi pekerti, karena yang kamu punya itu makanya Allah puji dengan pujian yang sangat luar biasa. Ya, tuh. Jadi yang nomor satu apa jadi? Akhlak terlebih dahulu, ilmu belakangan. Ya, kita harus bentuk akhlak kita, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada ya orang yang lebih tua, akhlak kepada teman, tetangga dan lain sebagainya. Ya, itu kita nomor satuin dulu sebelum kita ngapain? Sebelum kita ya membanggakan ilmu yang kita punya. Ya, maka itu insya Allah kalau akhlak yang kita tunjukkan di awal, ilmu akan menjadi ilmu yang apa? Yang berkah. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ya, manfaat di mana? Dunia dan akhirat, ya. Tuh. Faja'ahal i'sar fa akhraqaha, tuh. Ya, jadi ketika ya, tuh orang tua tadi ya, dia udah nanam, artinya dia ingin menikmati hasil dari apa yang dia tanam. Faja'ahal i'sar, tahu-tahu datang angin i'sar. Apa tuh i'sar itu? Kalau kita bilang angin ribut, ya, atau angin puting beliung lah. Ya, itu fa akhraqaha, maka tuh angin tersebut membakar ataupun menghancurkan tanaman ataupun tumbuhan yang ditanam oleh orang tua tadi. Artinya dia merasa gue kan udah tua, harusnya gue nikmatin banget nih, enak nih ntar nih, ya. Tapi karena dia salah niat, ya, dengan apa yang dia kerjain itu, makanya apa? Bukan hasil yang dia dapati, tapi apa? Ya itulah, ya, kekecewaan yang dia dapati lantaran dia apa? Dia salah niat, ya. Wa inna ahadukum wallahi abqaru ma yakunu ila amalihi idzan qata'a anhu dunya, ya. Sesungguhnya salah seseorang di antara kalian demi Allah, ya, kalau dia merasa orang yang ya merasa lebih banyak kekurangan, maka dia akan melakukan suatu amalnya, akan tetapi apa? Dia tidak akan mengejar dunia. Ya, dia berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Ya, wa qul i'malu, kata Allah, dan berbuatlah. Ya, fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah dan Rasul yang akan melihat amal-amal kalian. Ya, enggak penting orang melihat atau tidaknya. Enggak penting orang akan memuji atau tidaknya. Enggak penting orang akan apa itu? Ya, mengangkat kita atau tidaknya. Yang terpenting yang akan memberikan ganjaran adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kalau seseorang ingin mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan, maka tinggalkanlah hal-hal yang berbau dunia. Artinya apa? Yang menyangkut dunia itu riya, ta'ajub, ya, itu dan lain sebagainya, itu kita tinggalinlah. Cukup Allah yang menjadi apa? Saksi terhadap amal-amal yang kita kerjakan, ya. Nah, dengan demikian selesailah tafsir dari beberapa ayat yang sudah kita baca. Ya, insya Allah nanti malam Sabtu yang akan datang kita akan melanjutkan membaca ayat yang ke-270 sampai dengan ayat yang ke-274. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, panjangkan umur kita agar kita bisa menggali ilmu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau tanya.